Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal 'aizina wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiq wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sidang Id yang berbahagia, gema takbir, tasbih, tahmid dan tahlil bergema semalam suntuk sampai pagi hari ini. Gaungnya gema takbir, tasbih, tahmid dan tahlil membuat hati kita leleh ingat akan kebesaran Allah, ingat akan dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik dosa kepada Allah, dosa kepada sesama manusia, terlebih dosa kepada orang tua kita, dosa kepada saudara kita, dosa kepada tetangga kita, dosa kepada siapapun yang telah dekat dengan kita, yang telah kita sakiti hatinya. Takbir perlambang bahwa hati kita mengakui dengan kultus dia Allah zat yang kafir, sementara kita makhluk yang dhaif, yang lemah ini tak berdaya. Tidak ada yang harus kita jadikan sebagai sesuatu kebanggaan dalam hidup ini. Semua serba amanah, semua serba titipan.
emas intan berlian, sawah kebun yang luas, mobil perhiasan yang mewah, kesehatan, tubuh, jasad, semua aspek kehidupan ini bukti akan kebesaran Allah yang mengharuskan kita untuk tunduk, untuk qanit, untuk ikhlas dalam rangka mengemban tugas Allah, yaitu beribadah kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aidin wal faizin, rahimakumullah. Sebagai makhluk sosial, sudah barang tentu kita dimanapun berada, dalam kondisi apapun, tak luput dari kontak dengan sesama. Dengan kontak ini, terkadang ada kata suka, ada kata duka, ada kata yang membahagiakan orang lain, ada juga kata-kata yang menyinggung perasaannya. Yang ketika kata-kata kita menggugah perasaan orang lain, membahagiakannya, kata-kata kita akan menjadikan ibadah bagi kita. Tetapi jamaah, ketika kata-kata kita, tutur kata kita, perilaku kita, perbuatan kita telah menimbulkan sakit hati orang lain, itu pertanda apa yang kita lakukan itu akan menetapkan dosa yang berbahaya bagi diri kita. Untuk itu jamaah yang berbahagia, di hari yang fitrah ini, di hari yang suci ini, di hari yang penuh dengan pesta kemenangan ini, sudah sepantasnya kita mengadukan diri kita kepada Allah, memohon atas segala ampunan, memohon segala maghfirah, karena Dia pintu segala keberkahan hidup. Dia zat maha pembuka ridho, Dia zat maha pembuka rahmat, Dia zat maha pembuka maghfirah. Itu kalau dosa kepada Allah. Namun demikian jamaah yang berbahagia, ketika dosa itu telah bersarang dalam hati kita, bersarang dalam hati orang lain, maka tak cukup kita istighfar kepada Allah, tak cukup mohon ampun kepada Allah. Untaian kata terindah bagi kita adalah meminta ampun, meminta maaf kepada orang itu dengan hati yang jantan, dengan hati yang gentle, dengan pengakuan yang tulus. Wahai sahabatku, wahai tetanggaku, wahai teman karibku, hari ini aku ikrar mohon maaf lahir dan batin. Di hari yang fitrah ini tidak ada lagi noktah dendam, tidak lagi kepalsuan hati yang penuh dengan iri dengki. Dengan penuh kehasutan kita sama-sama luputkan, kita bebaskan kesalahan ini, agar hari ini hari fitrah tak ternodai dengan hati kita yang masih gendok kepada orang lain, tak ternodai dengan perilaku kita yang masih salah kepada orang lain. Satu kata terindah, jadikan kita seorang muslim yang pandai mengeluarkan kata-kata maaf atas segala kesalahan. Satu kata lebih indah lagi, jadikan hati kita sebagai muslim yang siap dengan legowo memaafkan orang lain tanpa harus dimintai kata maaf oleh orang yang telah menyakiti kita. Itu inti esensi dari makna kita, makna kemenangan yang kita raih saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang ini yang berbahagia, di hari yang fitrah ini kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk bersilaturahim. Silaturahim pertanda kita mendekatkan diri kepada Allah dengan bentuk kasih sayangnya, minta ridha Allah, minta rahmat Allah. Begitu pula kita menyayangkan saudara kita. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Sayangilah oleh kalian, peluklah oleh kalian, kasihlah oleh kalian makhluk yang ada di bumi ini. Niscaya zat Allah yang ada di atas sana akan menyayangi dan akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita. Ini inti jamaah. Mari kita tinggalkan kata-kata yang salah, kita tinggalkan perilaku perbuatan kita yang aib kepada orang lain. Kita dukung kebersamaan, kita galakkan saling berbudaya dengan komitmen hidup sosial, saling mengasihi, saling menyayangi, saling gotong royong untuk memakmurkan negara ini, memakmurkan kampung ini, menenteramkan batin kita ini. Ingat satu filosofi, satu orang musuh masih banyak berkeliaran di sekitar kita. 1000 orang menjadi teman, 1000 orang menjadi saudara,
1000 orang menjadi sahabat masih kurang. Itu menandakan bahwa tidak ada gontok-gontokan di antara kita, tidak ada permusuhan, tidak ada saling menghibah, tidak ada saling memprovokasi. Hiduplah dengan damai, hiduplah dengan rukun. Innamal mu'minuna ihwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya sesungguhnya mukmin dengan mukmin bersaudara. Tidak ada istilah mukmin dengan mukmin saling menjatuhkan, tidak istilah mukmin dengan saling benci, saling hasud, saling menjelekkan. Karena mulut kita yang suka menggibah, mulut kita yang suka menjelekkan, mulut kita yang suka menghasut, pertanda kebobrokan akhlak, pertanda batin kita sedang dihiasi dengan tipu daya setan. Dan setan suka kepada kita yang suka bermusuhan, suka kepada kita yang suka gontok-gontokan, suka kepada kita yang suka saling meremehkan, yang suka saling menjelekkan antar orang lain. Padahal dialah Allah yang senantiasa mengawasi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah mengawasi setiap tutur kata kita, Allah mengawasi setiap perilaku kita. Allah akan membalas dengan pahala yang luar biasa kepada orang-orang yang saling memaafkan, saling membukakan pintu rahmat, saling bersatu. Karena ingat, negara ini akan kuat kalau kita sesama negarawannya, sesama orangnya saling dalam artian bermusyawarah dan bersatu dalam menyelesaikan semua masalah. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah, janganlah kalian bercerai-berai. Karena ada konsep yang mengatakan al-jama'atu rahmatun wal furqatu adabun. Bersatu pertanda Allah kasih kepada kita, bersatu pertanda Allah sayang kepada kita. Tapi kalau kita bercerai-berai, bermusuhan, caci maki, mengapa kita harus tersenyum di saat orang sakit, di saat orang menderita? Mengapa kita harus mengeluh di saat orang lain bahagia, di saat orang senang? Itu perbuatan yang sangat terbenci oleh Allah. Bahagialah saudara kalau kita melihat orang lain berbahagia. Sedihlah saudara kalau kita melihat orang lain merasa sedih, karena tidak ada orang yang terjelek di hadapan Allah mereka yang berhati hasud. Hasud dengan ciri bahagia di atas penderitaan orang lain, bahagia ketika orang lain susah, bahagia ketika orang lain sedih, dan senang melihat orang lain sengsara, senang melihat orang lain susah, senang melihat orang lain terpuruk. Itu ciri hasud yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang ini yang berbahagia, pusara, makam, pekuburan yang ada sekitar kita, yang hari ini kita akan ziarahi, atau mungkin kemarin kita telah ziarahi, simbol-simbol petunjuk ilahiyah, simbol-simbol hidayah, simbol-simbol dari Allah, pertanda kita akan kembali ke alam sana. Sudahkah kita persiapkan dengan amal yang baik? Secuil kata, secuil amal terindah, dengan kata qaul yang baik, dengan amal perbuatan terindah dan perilaku terbaik. Itulah merupakan perbekalan yang terbaik, bukan perbekalan harta, bukan perbekalan jabatan, bukan perbekalan pangkat, bukan perbekalan status karir yang menjulang tinggi, tapi justru perbekalan menuju akhirat adalah hablum minallah, berbuat baiklah kepada Allah. Hablum minanas, berbuat baiklah kepada manusia. Tergambar sudah bagaimana pusara kedua orang tua kita, berinisial nama orang tua kita, ayah kita, ibu kita, sudah tiada pewaris utama ilmu kita, pewaris utama keberkahan hidup kita. Dia mustika jimat yang paling utama yang harus kita punjung dan puja. Punjung dan puja bukan berarti kita menyembah seperti kepada Allah, tapi menghormati segala kebaikannya, menghormati jasa kedua orang tua. Patutkah kita menjadi anak yang durhaka? Nauzubillah. Berjadikanlah kita sebagai makhluk yang baik kepada orang tua. Meskipun orang tua kita telah berlalu, ibadah sosial pun kita lakukan. Santunilah fakir miskin, santunilah anak yatim, santunilah keluarga ayah ibu kita yang telah meninggal dunia. Itu cara berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang telah berbuat baik. Ya Allah, jadikanlah setiap sedekah yang aku keluarkan hari ini
pagi ini pertanda keikhlasan batin kami, sampaikan pula wasilahnya kepada keberkahan orang tua kami ya Allah yang telah mendahului kami. Tidak ada hari yang lebih indah dari hari ini. Aku bahagia namun juga aku sedih. Bahagia aku karena bisa berkumpul dengan keluarga, bisa membukakan pintu maaf, bisa memaafkan. Tapi aku sedih karena tahun depan apakah aku bisa kembali merengkuh nikmat Ramadan, atau justru nyawaku telah kau panggil seperti pusara-pusara ini, seperti makam-makam ini yang setiap saat dikunjungi orang untuk berziarah dengan kalimat yasinnya, kalimat doanya, kalimat zikirnya, kalimat takbirnya. Hanya doa yang aku bisa berikan kepada orang tua kami ya Allah. Jadikan setiap kami tumbuh berkembang sebagai abid yang taat kepadamu. Jadikan setiap kami di hari fitri ini orang yang mau mempelajari kekurangan dirinya, insaf tobat akan kekurangan diri, insaf tobat akan segala dosa, jadi orang yang tidak takabur, jadi orang yang tawadu, mengerti dimensi dinamika kehidupan sosial yang sesungguhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bitaqwa wal ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Aidinul azat, baiklah kita munajat kepada Allah, tundukkan hati perasaan kita, berdoa kepada Allah agar iman kita semakin bertambah. Di hari yang fitri ini, amal kita pun semakin melonjak, semakin naik. Esensi Syawal adalah meningkatkan amal, membuktikan kita telah didiklat dalam Ramadan dengan diklat amal qaul kita, amal af'al kita lebih baik lagi, agar kita betul-betul mempertahankan kebutuhan. Qad aflaha man tajaga, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, yaitu orang-orang yang senantiasa menyebut nama Allah dan senantiasa rajin melaksanakan sholat. Mari kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dosa kita diampuni, segala keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan sehat pun akan kita rengkuh seiring nafas terakhir kapan akan terjadi kepada kita. Apakah hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau kapanpun, kita menunggu sang ajal tiba kepada kita dengan pemberahan amal, agar kita menjadi makhluk yang beruntung dari dunia sampai dengan yaumal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa barik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dekatlah kami dengan rahmat-Mu, peluklah kami dengan maghfirah-Mu. Ya Allah ya Karim, muliakanlah kami dunia dan akhirat. Meski kami tahu kami bukan orang yang berhak Engkau muliakan,
karena di samping kiri, samping kanan, depan, bawah, atas kami masih banyak perilaku tercela yang mungkin dosa kami adalah sekujur tubuh kami yang tak terhingga banyaknya. Namun kami yakin Kau adalah zat yang sebaik-baik membuka pintu maghfirah. Ya Allah, kami rindu orang tua kami, ya Allah. Mereka telah berada di alam sana. Hanya untayan kata ini, ampunilah kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa keluarga kami. Jadikanlah setiap kami yang kumpul pagi hari ini, ya Allah, menjadi hamba-Mu yang bersinggah sana keberkahan rahmat, keberkahan maghfirah, keberkahan umur, keberkahan sehat, keberkahan rezeki. Dan jadikanlah setiap kami yang kumpul sebagai insan individu yang saling memaafkan, lubar dari kesalahan, diawali dengan hati yang tulus, bukan hanya untayan kata memaafkan, tapi hati masih gendok. Tapi justru kami ingin mengajarikan setiap kami hari ini memaafkan dengan qaul kata yang memaafkan, hati pun bangkas. Tidak ada kebencian kami, ya Allah. Tidak ada dendam di antara kami, ya Allah. Tidak ada permusuhan kami, ya Allah. Jadikan, ya Allah, kampung ini yang kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Karim, mudahkan urusan hidup kami. Berikanlah keringanan kepada kami dalam rangka kami jadi tugas ini. Ringankan pula kami, ya Allah, menghadapi sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut wa najata min afdal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.